Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjina min kulli khatbin wa dhiqin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mardiyyin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ayyakula ahadakum lahma akhihi maitan fakarihtumuh
wattaqullah innallaha kana aliman hakima. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai detik ini kita terus bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan seterusnya. Mudah-mudahan kita komitmen menjaga iman Islam dan hidayah ini sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Dan kita khususnya di hari Jumat sepatutnya sering memperbanyak salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita basah dengan salawat dan perbuatan kita juga aktif menghidupkan ajaran-ajaran beliau dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan yang ketiga, senantiasa diingatkan oleh khatib setiap hari Jumat adalah terus kita melaksanakan prinsip takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, hidup selalu waspada, jangan sampai terjebak dalam urusan-urusan yang Allah tidak ridha. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam agama kita, agama Islam, tentu terdapat banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saja wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikan zakat, misalnya begitu. Atau misalnya 2 bulan lagi, itu biasanya ayat yang sering kita baca itu adalah kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hai orang yang beriman diwajibkan kepadamu puasa. Ini juga perintah Allah. Atau redaksinya juga berbeda, misalnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini juga perintah di dalam agama kita. Atau misalnya Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah, jangan sampai berbuat yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya larangan perintah-perintah yang cukup ringan-ringan namun juga penting ya. Misalnya Rasul Muhammad SAW bersabda, misalnya afsyus salam, sebarluaskan salam, karena salam itu adalah salah satu syiar, salah satu simbol, salah satu ciri khas dari kita ya sebagai umat Islam itu. Jadi ketika kita menyebarluaskan salam itu, insya Allah syiar agama Islam itu bisa memasyarakat ya. Lalu at'imut ta'am, berilah makanan ya. Termasuk biasanya hari Jumat itu ada pembagian makanan dari para dermawan. Ini patut kita budayakan, patut kita tradisikan. Wasilul arham, sambunglah silaturahim, ini juga perintah Allah. Wasallu wan nasu niyam, salatlah qiyamul lail tahajud ketika orang lain sedang tidur. Dan jika kita teliti, tentu di dalam Islam banyak, di dalam Al-Quran maupun Sunnah, perintah dan larangan tersebut. Seyogianya, karena seorang mukmin itu sesungguhnya adalah pribadi yang senantiasa berbakti kepada Allah, maka seyogianya pula orang mukmin itu komitmen dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, semampu yang kita bisa laksanakan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam agama Islam juga banyak terdapat larangan-larangan. Banyak terdapat larangan-larangan di dalam agama kita. Baik larangannya yang dalam tanda kutip ringan-ringan sampai yang berat-berat, itu juga ada. Ada larangan yang redaksinya berbunyi jangan, jangan, jangan begitu. Ada yang berupa peringatan-peringatan dan bahkan ancaman-ancaman.
Lah mengapa Allah kok melarang? Di samping Allah memerintahkan kita berbagai macam perintah, Allah juga melarang begitu. Nanti akan kita jelaskan sebagian dari hikmah dan rahasia mengapa Allah demikian. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, misalnya di dalam Al-Quran kita temukan misalnya larangan Allah itu ya, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Zina itu juga salah satu bab yang sangat besar di dalam diskursus atau paradigma di dalam negara di dalam agama kita ya. Zina itu bermacam-macam jenisnya. Sampai dalam kajian fikih itu juga sanksi dan hukumannya juga sangat beragam. Oleh karena itu Al-Quran tidak saja mengatakan wala taznu, janganlah berzina. Mendekati saja pun tidak boleh. Wala taqrabu zina. Atau misalnya la tusyrik billah, jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ada pula larangan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Nah, itu juga larangan. Atau wala ta'kulu amwalal yatama, jangan memakan harta anak yatim misalnya gitu. Atau misalnya dalam redaksi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton, sesungguhnya khamar, minuman keras, dan turunannya misalnya narkoba ya, dan juga perjudian, undian-undian dan seterusnya, itu adalah Al-Quran mengatakannya rijsun, kotor, min amali syaiton, ditambah lagi termasuk perbuatan syaitan begitu. Nah, terkadang walaupun perbuatan syaitan kita ikut-ikutan mengonsumsi narkoba, la qadarullah, naudzubillahi min dzalik. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, misalnya pencuri laki-laki ataupun perempuan mengambil harta orang lain dengan cara yang dolim, jika mencapai nisabnya maka faqta'u aydiyahuma, potonglah pelaku pencurian yang sudah mencapai batas untuk dipotong tangannya tersebut. Nah, ini juga larangan yang cukup berat, jamaah yang dimuliakan Allah. Az-zaniyatu waz-zani la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina baik perempuan maupun laki-laki tidak pantas mendapatkan pasangan hidup kecuali dengan sesama pezina atau dengan pasangan hidup yang musyrik. Seperti itu. Nah, ini termasuk larangan yang cukup berat, walaupun perzinaan di beberapa tempat masih sulit untuk dikendalikan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, atau misalnya di dalam surat Al-Hujurat ada beberapa larangan walaupun sifatnya tidak bersifat sanksi-sanksi ya, tetapi cukup sering dilakukan oleh beberapa kalangan. Allah misalnya mengatakan di surat Al-Hujurat ayat 13 ini, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn, hai orang yang beriman, jauhkanlah atau jauhilah banyak prasangka, tentunya prasangka yang negatif, prasangka yang buruk. Prasangka yang baik ya tidak dilarang. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu bisa jadi adalah itsmun, dosa. Jadi prasangka-prasangka buruk itu baik secara individu maupun masyarakat bisa jadi adalah dosa. Begitu. Dan ini banyak dilakukan oleh beberapa orang, naudzubillahi min dzalik, la qadarullah. Lanjutannya ayat wala tajassasu, dan jangan pula suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi salah satu akhlak orang yang beriman itu adalah menutup aib orang lain. Maka mencari-cari kesalahan orang lain itu seolah-olah
logika terbaliknya adalah orang seperti itu tidak termasuk orang yang beriman. Nah, imannya misalnya bermasalah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pula sebagian melakukan ghibah atau membicarakan kejelekan orang di belakangnya. Sampai di dalam ayat ini ancamannya cukup serius. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ingin kamu memakan daging saudaramu sendiri dalam kondisi sudah meninggal? Itu gambaran yang sangat menjijikkan. Sampai Al-Quran mengatakan fakarih tumuh, tentu engkau akan merasa jijik. Jadi analoginya seperti itu. Ghibah itu ibarat memakan daging saudaranya yang sudah dalam kondisi meninggal. Atau jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang larangan-larangan Allah itu yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghancur hidup kita, ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perbuatan yang menghancurkan. Nah, ini para ulama sepakat hadis ini yang dilarang di dalam hadis ini adalah termasuk kabairudz dzunub, dosa-dosa besar itu. Dan yang pertama disebut oleh baginda Nabi SAW ketika ditanya qila ma hunna ya Rasulullah, ketika para sahabat bertanya apa 7 dosa besar itu yang menghancurkan hidup kita itu wahai Rasulullah, beliau kemudian menerangkan satu persatu. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Betapa tidak kita hari ini dapat bernafas ya karena nikmat dari Allah. Kita hari ini dapat menelan sebutir nasi itu pun dari Allah. Kita hari ini mendapatkan kasih sayang dari keluarga kita itu juga dari Allah. Kita dapat hidup, kita dapat mendapatkan rezeki, nikmat-nikmat yang banyak sekali, ya. Lalu kemudian kita kok menduakan Allah, menuhankan selain Allah, tentu itu adalah sebuah pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan kehancuran di dalam hidup dan kehidupan kita, mencabut kebahagiaan hidup yang selama ini mungkin kita rasakan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan wasihru, perbuatan sihir. Nah, ini terkadang orang ketika sudah hilang logika dan keimanannya suka lari kepada hal-hal yang sifatnya magic seperti itu. Di masyarakat bukan sesuatu hal yang asing. Orang ketika sudah terdesak dalam persaingan duniawi lalu mengambil tindakan pintas seperti sihir tersebut yang dampaknya bisa sangat mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain. Wa aklu malil yatim, memakan harta orang wal qatlun nafsul lati harramallahu illa bil haq, membunuh nyawa orang lain hanya gara-gara sepele atau gara-gara berbeda kepentingan dan seterusnya. Itu membunuh orang lain itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah sempit hatinya. Memakan harta anak yatim, wa aklur riba, memakan riba, wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri di hari peperangan. Misalnya di negeri tanah suci Palestina misalnya seperti itu, ketika saudara-saudara yang lain berjuang, kok misalnya terdapat individu muslim yang melarikan diri, itu termasuk dalam kategori mubiqat, dosa besar yang menghancurkan. Mungkin bisa dianalogikan juga, misalnya kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu di negeri kita misalnya, yang lain sedang berjuang, tiba-tiba kita melarikan diri, tidak ikut berjuang, atau bahkan merugikan saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang gigih-gigihnya untuk memperjuangkan sesuatu. Wa qadful mu'minatil muhsanat al-ghafilat, menuduh orang perempuan baik-baik mukmin melakukan perbuatan zina termasuk juga larangan yang sangat berat. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita teliti banyak sekali larangan-larangan itu. Misalnya mengikuti tradisi-tradisi yang non-islami dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, misalnya itu juga larangan yang serius, ya.
kemudian berteman setia dengan orang-orang yang justru memusuhi Allah, itu juga larangan ya. Kalau bisa bertemanlah, bersahabatlah, berkasih sayanglah kepada orang-orang yang berkomitmen dengan agama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaannya adalah, mengapa Allah kok melarang ini, melarang itu? Mengapa tidak semuanya diboleh-bolehkan saja? Mengapa harus dilarang? Mengapa harus dilarang? Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu hikmahnya itu adalah bahwa pada dasarnya orang Islam atau orang mukmin ini pada dasarnya bersih, seperti kaca atau kristal itu. Satu saja kita melanggar larangan Allah, itu akan memburamkan, mengotori kebersihan kita, jati diri kita sebagai hamba Allah. Di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'min idza aznaba dzanban. Seorang mukmin, orang Islam yang sejati itu, jika melakukan satu dosa, dan jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada kamusnya di dalam kamus orang Islam itu orang Islam melakukan suatu dosa atau maksiat secara sengaja, itu tidak ada. Silakan dilihat surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Kamus orang Islam, orang yang beriman itu ketika melanggar larangan Allah itu semuanya atas dasar ketidaksengajaan, yang itu pun segera disusul dengan taubat dalam waktu sesegera mungkin, dan taubatnya dilakukan sesungguh-sungguh mungkin. Silakan di surat An-Nisa 17 dan 18 itu ayatnya menjelaskan seperti itu. Bukan orang yang melakukan beragam maksiat. Kalau di An-Nisa 17 itu satu dosa saja secara tidak sengaja langsung diiringi dengan taubat sesegera mungkin, dengan sesungguh mungkin. Sebaliknya orang yang keimanannya rendah itu melakukan sayyiat, banyak sekali kesalahan, itu pun menunggu sampai ajal datang baru dia memproklamirkan diri, ini tubtul ana, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Tipe yang pertama itulah taubat yang diterima oleh Allah, sementara yang kedua itu tidak pantas diterima oleh Allah SWT. Kembali lagi bahwa orang mukmin itu sesungguhnya bersih. Apabila sampai dia tergelincir melakukan suatu dosa, kata Rasulullah SAW, Innal mu'min idza aznaba dzanban, sesungguhnya orang mukmin jika sampai melakukan satu dosa saja, kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi, akan ada noda hitam di hatinya. Padahal hati itu tempatnya tauhid, hati tempatnya iman. Sampai dikotori dengan dosa akibat melanggar larangan Allah, maka dia akan terpercik satu noda. Akan tetapi kata Rasulullah, fa'in taba, jika dia taubat, wa naza'a, dan mencabut dosanya, wastaghfara, dan beristighfar minta ampun kepada Allah, suqila minha, hatinya kembali dibersihkan dari noda hitam tersebut. Seperti kaca di jendela kita ini, jika ada satu misalnya debu atau misalnya kotoran nyamuk misalnya, itu langsung dibersihkan, kondisinya akan kembali bersih seperti sedia kala. Tapi kalau sampai dibiarkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, ya membutuhkan cara menggosok yang juga sangat berat, menggunakan alat pembersih yang juga sangat berat. Itu pun kondisinya tidak akan sama lagi dengan kristal atau kaca yang ketika ada satu kotoran langsung dibersihkan. Lanjutannya hadis, Rasulullah mengatakan, wa in zada zadat, apabila dia menambah dosanya bertambah pula nodanya, hatta yughallafa biha qalbuhu, sampai hatinya itu tertutup. Kata Rasul, itulah seperti yang difirmankan Allah, kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun, mereka itu tertutup hatinya atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini jamaah sidang salat Jumat yang terhormat dan dimuliakan Allah, mengapa Allah melarang? Satu larangan saja kita langgar, itu kualitas kita sebagai hamba Allah itu sudah turun.
Dan walaupun kita bertobat, kondisinya sudah tidak sama lagi antara kita sebelum melanggar larangan Allah dengan setelah melanggar larangan Allah. Apalagi kalau larangannya berat. Ya misalnya seperti tadi itu, musyrik, sihir, atau misalnya membela selain orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, misalnya berteman dengan yang selain Allah dan Rasulnya, seperti itu. Atau menerapkan ekonomi riba, seperti itu kan berat larangan-larangan. Jika dilakukan individu masih agak lumayan, tapi jika dilakukan secara kolektif, secara berjamaah, itu dampaknya pun lebih berat lagi. Satu individu melanggar larangan Allah berdampak seperti itu tadi. Masyarakat yang terbiasa melanggar perintah Allah itu masyarakat yang tidak bersih lagi. Butuh upaya yang sangat berat untuk mengembalikan kebersihan dan kejernihan masyarakat tadi. Dan jamaah sedikit sebagai penutup, di Al-Baqarah ayat 35 dan seterusnya itu kita teringat kisah Nabi Adam, betapa beliau itu menikmati kebahagiaan sempurna dan paripurna di surga. Tapi Allah mengujinya dengan satu larangan, mendekati pohon tersebut. Nabi Adam tidak terbersit di dalam hatinya ingin melanggar, tetapi beliau terus dirongrong oleh setan. Itu dikatakan oleh Allah, fa'azallahuma syaitanu anha. Setan memperdayakan dan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa itu dari surga tersebut. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, lalu mengeluarkan mereka berdua dari kondisi apa yang dulu mereka nikmati. Setelah melanggar dengan sebelum melanggar, jauh kondisi Nabi Adam. Ketika sebelum melanggar tersebut, Nabi Adam menikmati kenikmatan surgawi yang tiada tara seperti itu. Satu saja larangan itu dampaknya luar biasa. Bahkan ayat berikutnya sudah ditunjukkan Nabi Adam sebenarnya sudah bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh setengah mati. Setengah mati, bukan setengah hati, bukan. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan huruf ta di situ. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam kemudian menemukan sebuah kalimat pertobatan yang dengan kalimat itulah Allah bersedia mengampuni dan menerima taubatnya Nabi Adam. Dikatakan kalimat tersebut adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam setelah pelanggaran yang tidak disengaja itu bingung luar biasa, mencari-cari apa yang seharusnya aku katakan kepada Allah agar Allah bersedia mengampuni dosaku sudah melanggar larangannya tersebut. Dan Al-Quran mengatakan fatalaqqa tersebut menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya Nabi Adam ingin bertaubat atas sebuah dosa melanggar larangan Allah yang bahkan tidak beliau sengaja. Itu pun Allah masih menghukum Nabi Adam dan anak cucunya untuk hidup di dunia yang penuh dengan tantangan seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Itu sampai hari kiamat nanti kita baru ada peluang untuk masuk surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam itu. Atau jika kita gagal mengikuti petunjuk kebenaran di dunia ini, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga itu lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan jika sungguh telah datang dariku petunjuk, kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ada rasa takut di masa depan dan juga rasa sedih atas apa yang terjadi di masa lalu. Petunjuk di situ menurut Ibnu Katsir yang dimaksud adalah Islam. Yang lain mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada jalan lain, kita kembali lagi kepada ridha Allah, kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti hudaya, petunjuk saya, petunjukku, kata Allah, Islam tersebut. Nah, mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai manusia sewajarnya pernah bersalah. Tetapi kembali seperti itu, ada prosedur yang namanya bertobat. Namun bertobat pun sesungguhnya prosedurnya berat seperti itu bagi orang yang betul-betul ingin bertobat. Dan tobat yang bukan setengah hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak syaratnya sampai tobat itu diterima tersebut. Semuanya berat. Maka sebelum kita kehilangan kebahagiaan hidup yang selama ini kita nikmati, kita berusaha untuk menahan diri, ditahan sebisa mungkin jangan sampai melanggar larangan Allah. Baik sebagai individu maupun kita sebagai masyarakat
bangsa dan negara. Semakin kita melanggar larangan Allah, kehidupan akan semakin berat. Nah, belum lagi kita bicarakan tentang ayat-ayat tentang turunnya azab kepada bangsa-bangsa yang dulunya jaya, kadang ditimpa hujan batu kerikil, kadang ditenggelamkan ke dalam bumi, kadang ditenggelamkan ke dalam laut dan seterusnya. Itu berat gitu. Mungkin sekarang kita tidak akan ditenggelamkan seperti itu, tapi bagaimana jika ditenggelamkan akhlaknya, ditenggelamkan akidahnya? Bagaimana mungkin akidah kita, kehidupan kita bisa bahagia seperti dulu lagi jika kita ditenggelamkan oleh Allah akidahnya, akhlaknya dan seterusnya itu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min kulli bala'in wa musibatin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa, kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allahumma atina minal khairi wal lutfi fawqa ma narju wasrif 'anna as-su'a fawqa ma nahdhar. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.